Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadha nabil karim wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'd. Wa qala al-musannif rahimahullah ta'ala babu bayani salawat allati hiya ahadu arkanil Islam. Allah subhanahu wa ta'ala fi Al-Quran Karim wa huwa asdaqul qailin a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ruk'u wasjudu wa'budu rabbakum waf'alul khair la'allakum tuflihun. Wa qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dinasal sahabah, ya Rasulullah, mal Islam? Wa qala khamsu salawatin fil yawmi wal laylah. Wa qala hal alayya ghairuhunna? Qala la illa an tatawwa'. Wa siyamu syahri Ramadan. Faqala hal alayya ghairuh? Qala la illa an tatawwa'. Wa dzakara lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam az-zakah wa qala hal alayya ghairuha? Qala la illa an tatawwa'. Qala fadbara ar-rajul wa huwa yaqul wallahi la azidu ala hadha wa la anqus minhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam aflaha in sadaq. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhul karim wa nahnu ma'ahu minasyahidin wa syakirin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin jamaah subuh yang insyaallah diridha Allah Subhanahu wa taala. Kembali kita melanjutkan kajian hadis kita yang dikaji dari kitab Sahih Muslim yang disyarah atau yang diberi penjelasan oleh Al-Imam An-Nawawi. Subuh ini kita akan membahas satu topik yang oleh An-Nawawi diberi judul Babu Bayani Salawat allati hiya ahadu arkanil Islam, yaitu penjelasan terkait dengan salat 5 waktu yang merupakan salah satu dari rukun Islam. Ada 2 hadis yang terkait dengan persoalan ini, hadirin. Sekalipun keduanya adalah bersumber dari sahabat yang sama. Ya, karena seperti yang pernah saya sampaikan bahwa tentu hadis itu sumbernya dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang dalam kajian hadis biasa disebut sebagai hadis marfu. Ya, hadis yang langsung diterima oleh sahabat dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi sumber utamanya adalah Nabi, yang mendengarnya bisa jadi 1, 2 atau banyak orang. Ya, seperti umpamanya kalau kita menyampaikan sesuatu, ya bisa hanya yang sampaikan itu atau mendengarkan atau melihat itu 1 orang, bisa lebih dari 1. Ya. Hadis ini sumbernya dari sahabat yang bernama Talha bin Ubaidullah. Ini sahabat Rasulullah, namanya Talha. Beliau mengatakan, ja'a rajulun ila Rasulillah SAW min ahli Najdin. Ada seorang laki-laki, tidak disebut siapa laki-laki itu. Dia menemui Rasulullah SAW. Laki-laki ini itu berasal dari satu kota namanya Najd. Ya. Laki-laki ini, kata Talha, tha'irur ra'si. Rambutnya itu kayak lurus-lurus ya. Ya, tidak seperti rambut pada biasanya dari kalangan orang Arab. Nasma'u dawiyya sautihi wa la nafqahu ma yaqul. Kami mendengarkan suaranya ya, apa yang disampaikan, diminta oleh Rasulullah. Tapi kita tidak faham sebenarnya apa yang dia sampaikan, karena ketika dia bicara terlalu keras. Keras sekali dia bicara ya. Memang biasanya orang Arab itu, terutama Arab Badui ya, yang tinggal di
yang tinggal jauh dari perkotaan, yang kerjanya menjadi memelihara kambing ataupun unta, yang hidup di padang pasir, yang sangat gersang, biasanya suaranya itu besar-besar. Biasa saya kira biasa kita lihat ya orang Arab itu, suaranya agak keras itu suaranya. Tapi kata para sahabat itu wala nafqahu ma yaqul, karena suaranya seperti itu, tidak seperti orang-orang Madinah, kita sampai tidak paham apa yang dia sampaikan ya. Hatta dana mir Rasulillah SAW, sampai kemudian dia mendekat kepada Rasulullah. Dia datang di samping Rasulullah SAW. Ya. Ternyata sahabat ini atau orang ini faiza huwa yas'alu 'anil Islam. Ternyata dia mau bertanya tentang Islam. Pertanyaannya tentu sama itu, apa itu Islam Muhammad? Tidak ada riwayat dalam hadis ini apakah orang ini sudah Islam atau belum. Tapi pada umumnya ulama mengatakan sebenarnya orang ini sudah mengaku Islam tapi dia belum menjalankan syariat Islam sepenuhnya. Ya, sehingga dia bertanya, apa itu Islam? Dan kita tahu masyarakat Arab itu, masyarakat Quraisy itu, ya mereka tidak mengenal Islam sebenarnya. Apalagi ketika di Madinah ya. Di Madinah kita kenal justru yang maju dan menjadi anutan utama dulu sebelum Islam datang itu adalah Yahudi. Jadi Yasrib itu hadirin memang sudah beragama sebelum Islam itu datang. Agamanya itu Yahudi. Orang-orang Yahudi terutama dua kabilah besar namanya Aus dan Khazraj, itulah yang menguasai Madinah sebelum Rasulullah. Ya. Tapi kalau orang ini tadi bukan penduduk asli Madinah, dia orang luar. Dia datang bertanya kepada Rasulullah, pertanyaannya singkat sekali. Apa itu Islam? Nabi kemudian menjawab, faqala Rasulullah SAW. Seperti yang pernah saya sampaikan bahwa jawaban Nabi itu sangat terkait dengan situasi dan kondisi orang yang bertanya. Karena dia baru mengenal Islam, tentu dia belum mengetahui syariat Islam. Sehingga Nabi di sini menjelaskan hanya 3 hal, Islam itu hanya 3. Islam itu hanya salat, puasa dan zakat. Ya. Tapi tidak boleh kita nanti mengatakan bahwa ternyata Islam hanya itu saja 3 ya. Karena sebelumnya saya sudah jelaskan bahwa Islam itu rukun Islam itu 5 kan seperti yang pernah saya jelaskan. Karena nanti harus membutuhkan penjelasan, tidak boleh tidak karena siapa tahu kita salah paham. Nabi mengatakan Islam itu pertama khamsu salawatin fil yaumi wal laila. Islam itu adalah salat 5 waktu sehari semalam. Artinya yang wajib bagi Islam itu adalah salat 5 waktu, selain itu tidak. Faqala, orang itu kemudian bertanya lagi kepada Nabi, hal alayya gairuhunna. Muhammad, apa masih ada yang lain selain dari salat 5 waktu itu? Qala la, Nabi mengatakan tidak ada lagi. Artinya apa hadirin? Yang wajib itu hanya salat 5 waktu, selain dari itu tidak. Makanya Nabi mengatakan tidak. Illa antatawa, kecuali salat kamu melaksanakan salat sunnah. Tatawu itu artinya salat sunnah. Dalam penjelasan hadis ini yang disampaikan oleh An-Nawawi, beliau mengatakan begini, bahwa yang dimaksud dengan illa antatawa, ya seperti penjelasan beliau ya, maknahu lakin yustahabbu laka antatawa. Sekalipun yang wajib itu hanya 5 waktu, tapi sangat disunnahkan kepada kamu untuk melaksanakan salat-salat sunnah. Ya. Dan salat sunnah itu kata para ulama kita, yustahabu al-ismam wa la yajib. Tujuannya itu adalah sangat baik untuk dilakukan karena tujuannya berfungsi untuk menyempurnakan kekurangan salat wajib. Menyempurnakan kekurangan ya.
yustahabu mazhabuna annahu yustahabul itmam wa la yajib. Dia berfungsi menyempurnakan ibadah wajib kita, terutama salat sunnah, salat wajib. Karena di kita saja tadi salat subuh, saya memastikan tidak ada 100% salat kita betul-betul benar ya. Pasti di dalamnya ada sesuatu yang 1 detik, 2 detik, ataupun beberapa mungkin sampai juga 1 menit, kita sebenarnya luput dari mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala, luput dari khusyuk. Karena jangankan seperti kita, sahabat utama saja itu tidak bisa, apalagi seperti kita yang sudah begitu banyak pengaruh dalam kehidupan kita. Makanya kata Nabi, sholat sunnah itu fungsinya adalah disunnahkan untuk menyempurnakan kekurangan. Tetapi kata para ulama kita itu tidak wajib. Wala yajib, dia tidak wajib. Sholat sunnah itu tidak wajib. Nah, itulah sebabnya nanti juga saya akan jelaskan kenapa sholat sunnah itu banyak sekali. Sholat sunnah itu jauh lebih banyak dari sholat wajib. Bahkan salat sunnah itu bisa jadi sampai ratusan rakaat dalam sehari. Coba kita hitung-hitung, Pak. Banyak sekali itu. Salat apa itu? Salat rawatib saja. Itu minimal 12. Jadi kalau sudah ada yang kurang dari 12, berarti ada rawatib kita yang kurang. Tapi bisa jadi sampai 22 rakaat. Ya kan? Bisa jadi sampai 22. Dari 22 rakaat itu kata para ulama kita, hanya ada 2 rakaat yang diperselisihi oleh ulama. Yang lainnya itu tidak. Ya. Coba kita hitung itu hadirin ya. Subuh, sebelum subuh 2 rakaat. Duhur nanti sebelum dan sesudah duhur. Asar sebelum asar. Maghrib sesudah maghrib. Isya sesudah isya, itu 12 itu. 12. Tapi ketika Nabi mengatakan bainal azanain as-shalah, antara 2 azan, maksudnya antara azan dan iqamah, dibolehkan, disunnahkan salat. Maka semua yang qabliyah tadi yang tidak disebutkan ternyata oleh Nabi disunnahkan. Sebelum isya, sebelum maghrib, itu sudah berapa itu? Sudah 16 rakaat. Ya, sudah 16 rakaat. Tapi kemudian di hadis yang lain Nabi mengatakan siapa yang memelihara salat sunnah duhurnya 4 rakaat, qabliyahnya dan 4 rakaat ba'diyahnya, maka dia akan terhindar dari api neraka. Tambah lagi 4, itu sudah 20 itu. Siapa yang memelihara salat sunnah asarnya 4 rakaat, qabliyah ya, maka itu tadi, dia juga akan terhindar dari api. Itu sudah 20 itu. Dan sudah 22. Dari 22 itu hanya 1 yang diperselisihkan oleh ulama kita, yaitu hanya salat sunnah qabliyah maghrib. Ada yang mau salat sunnah sebelum maghrib, ada yang tidak. Ya, sekalipun Nabi mengatakan nanti ini akan ada pembahasan khusus ya. Sekalipun Nabi mengatakan sallu qablal maghrib, salat ya sebelum maghrib, bahkan bukan hanya 1 kali, tapi Nabi mengulangi berkali-kali. Salat ya sebelum maghrib. Salatnya sebelum maghrib, salatnya sebelum maghrib. Sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib, sallu qablal maghrib. Tapi di ujungnya Nabi mengatakan, liman sya'a, bagi yang mau. Ya, yang tidak mau enggak apa-apa. Kenapa? Karena ini sunnah kan? Ini sunnah. Tapi hadis ini kan hadis sahih. Bukan hanya disebutkan dalam Sahih Muslim, tapi itu juga disebutkan dalam Sahihul Bukhari. Artinya hadis ini memang itu sangat kuat untuk menjadi dasar pelaksanaan satu ibadah. Sehingga kalau ada yang memperselisihkan, ya terserah kepada kita, apa kita mau terima atau tidak. Ya, itu baru salat apa? Baru salat rawatib itu sudah jauh lebih banyak dari salat wajib kita, yang hanya 17 rakaat. Salat duha bisa jadi 8. Ya kan? Salat tahajud bisa sampai 11 rakaat, salat lain ya.
Setiap kita masuk masjid, kita melaksanakan salat tahiyatul masjid. Berapa kali? Ya 5 kali saya datang, berarti 10. Setiap masuk salat tahiyatul masjid. Setiap masuk salat. Jadi banyak sekali. Apalagi kalau salat yang tidak punya nama. Yang namanya apa itu? Ya pokoknya mau salat sunnah silahkan. Salat sunnah mutlak namanya. Yang namanya mutlak ya boleh dilakukan. Kapan saja, kecuali pada waktu yang dilarang oleh Allah. Silakan. Makanya salah satu sahabat yang tinggal di samping Masjid Nabawi namanya Abu Hurairah. Itu beliau pernah mengatakan salat sunnah saya itu tidak pernah kurang dari 300 rakaat sehari. 300 rakaat. Kenapa? Wah, kan dia tinggal di masjid. Sedikit-sedikit salat, sedikit salat. Kecuali dia menemani Rasulullah. Fungsinya untuk apa kata para ulama kita? Tentu berdasarkan hadis Rasulullah ya. Fungsinya adalah al-itsmam. Fungsinya adalah menyempurnakan. Karena itu tadi ibadah yang diterima oleh Allah hadirin itu ibadah yang sempurna. Makanya untuk menyempurnakan kekurangan dari salat wajib kita, laksanakan salat sunnah. Karena terlalu banyak itu menjadi stok. Banyak simpanan kita. Ya, itu tambahan yang luar biasa. Itulah yang dimaksud dengan illa antatawa, kecuali kamu melaksanakan salat sunnah. Yang wajib itu hanya salat wajib. Ya. Yang kedua, wasiyamu syahri Ramadan. Islam yang kedua itu adalah puasa pada bulan Ramadan. Sama itu hadirin. Puasa bulan Ramadan hanya 29-30 hari. Tapi kemudian puasa sunnah kita jauh lebih banyak daripada puasa wajib kita. Nabi pernah mengatakan begini, hadirin jamaah subuh. Nabi pernah mengatakan seperti yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Ausani khalili bithalasin. Besti saya ya, pernah berpesan, berwasiat kepada saya 3 hal. Kata beliau, saya tidak pernah lagi tinggalkan itu selama hidup saya. Satu di antaranya adalah siyamu salasati ayyam fi kulli syahr. Jangan pernah kamu tidak melakukan puasa 3 hari dalam sebulan. Maksudnya apa itu? Salat ayyamul bid. Puasa pada hari putih. 13, 14, 15 setiap bulan. Itu saja kalau kita kali 11, karena tentu tidak dikali 12 ya. Karena itu Ramadan, itu sudah 33. Mana kalau puasa juga Senin Kamis, tentu jauh lebih bagus. Apalagi kalau puasa setiap hari, puasa Daud. Daud itu kan selang-seling ya. Ya, sekalipun itu tentu jarang. Akan tetapi tetap ada yang puasa melebihi puasa Daud. Hanya saja Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat Rasulullah puasa dalam sebulan penuh kecuali Ramadan. Jadi jangan juga terlalu kelewatan. Puasanya melebihi Rasulullah. Ya, lebih Nabi. Puasa setiap hari. Berikan juga hak-hak tubuh kita itu untuk menikmati makanan lah. Ya, berikan juga. Itu yang kedua. Kemudian sahabat itu bertanya, hal alayya ghairuhu, apa masih ada yang lain selain daripada puasa Ramadan? Nabi mengatakan tidak ada lagi lan tatawa kecuali puasa sunnah. Puasa yang kamu boleh lakukan. Itu tadi tujuannya sama itu, untuk menyempurnakan kekurangan dari puasa Ramadan kita. Karena bisa jadi ada yang puasa kerjanya marah-marah. Nah, itu kurang itu. Ya, dia puasa tapi senang juga melihat macam-macam, menyaksikan macam-macam, wah itu pasti akan berkurang itu. Kemudian wa zakara lahu Rasulullah SAW az-zakah. Yang ketiga Nabi juga menyebut zakat. Artinya Islam itu tadi pertama puasa salat, yang kedua puasa, yang ketiga zakat. Nabi kemudian orang itu bertanya lagi, faqala hal alayya ghairuha. Apa masih ada yang lain selain daripada zakat wajib maksudnya? Nabi mengatakan la illa antatawa. Tidak ada lagi kecuali yang sunnah-sunnah itu.
Ya, infak, sedekah, ya kan itu sunnah itu. Tapi yang lain tidak. Yang wajib saja yang seperti yang kita fahami itu. Faqala kemudian periwayat mengatakan fa'adbara rajul wa huwa yaqul. Orang itu kemudian pergi. Tapi dia pergi kemudian dia juga ngomong begini. Ya. Wallahi la azidu ala hadza wa la anqus minhu. Demi Allah, saya tidak mau mengurangi, saya tidak mau menambah lagi yang wajib itu, tapi saya juga tidak mau saya juga tidak mau kurangi. Maksudnya apa? Yang saya mau kerjakan itu hanya yang wajib saja, yang sunnah tidak. Hanya yang wajib yang saya mau kerjakan. Pokoknya Rasulullah SAW ketika orang ini mengatakan seperti itu dan sudah mengenal Islam, Nabi kemudian mengatakan aflaha in sadaqa. Orang itu akan bahagia hidupnya di akhirat kalau benar apa yang dia katakan. Maksudnya apa hadirin? Kalau kita sebenarnya sudah melaksanakan kewajiban kita, sudah selesai masalah itu. Tapi pertanyaannya kata para ulama, apakah kita meyakini ibadah wajib kita itu sempurna atau tidak? Tidak ada yang mengatakan sempurna. Itulah tadi selalu ada ekornya. Illa anta tawa, illa anta tawa, illa anta tawa. Kecuali kamu, ya tidak ada lagi yang wajib kecuali kamu menyempurnakan ibadah kamu dengan hal-hal yang sifatnya sunnah. Itu hadirin jamaah ya. Ya, saya ingin membacakan dulu penjelasan dari hadis ini ya, ingin menjelaskan sedikit. Terutama tadi ketika dua minggu yang lalu, 2 pekan yang lalu kita sudah membahas itu rukun Islam ya. Mulai dari syahadat, apalagi kan antasyhada la ilaha illallah wa wa taquma wa puasa salat ya. Syahadat, puasa, salat, puasa, zakat, haji kan itu disebutkan. Tapi di sini tidak disebutkan zakat. Wa'lam annahu lam ya'ti fi hadzal hadis zikrul haji. Ketahui dalam hadis ini Nabi tidak menyebut haji. Wala ja'a zikruhu fi hadis Jibril min riwayat Abi Hurairah. Wa kaza ghairu hadza min hadzal hadis lam yuzkar fi ba'diha shaum. Tapi dalam hadis ini disebut puasa, tapi di tempat yang lain, di hadis yang lain, Nabi tidak menyebutkan puasa. Tapi juga di hadis yang lain, Nabi tidak menyebut zakat. Sementara wa zakara fi badiha silaturahim. Di hadis yang lain, Nabi menyebut bahwa Islam itu adalah harus ada silaturahimnya. Rukunnya itu silaturahim. Ya. Pertanyaannya kenapa bisa seperti itu? Apa ada yang salah? Tidak ada yang salah. Bisa jadi kata ulama di sini, ya, ini penjelasannya dari para ulama kita. Laisa hadzal ikhtilaf sadirun min Rasulillah SAW. Tentu perbedaan ini bukan tentu sumbernya dari Rasulullah. Seperti yang saya katakan, Nabi kan menjawab pertanyaan itu sesuai dengan kondisinya. Orang ini sulit salat, orang ini sulit puasa, orang ini tidak mau berzakat. Maka Nabi menyebutkan 3 itu. Bisa jadi kalau haji tidak ada masalah karena haji di situ kan tidak ada masalah. Tapi Nabi menyebut 3 itu. Atau bisa jadi karena ada di antara periwayat itu bal huwa min tafawutur ruwat fil hifzi wad dhabat. Karena para periwayat itu memang ada tidak sama kekuatan daya tangkapnya. Ada sahabat yang hanya dari 5 yang dia tangkap 2. Ya, ada sahabat yang justru menangkap yang lain tapi tidak yang lain. Pamannya tadi silaturahim. Ya, faminhum man qassara faqtasara ala ma hafizahu fa'addahu wa lam yu'tarad lima zadahu ghairuhu binafin wala isbat. Jadi seperti itu hadirin. Tapi kembali bahwa ibadah-ibadah sunnah itu sangat dianjurkan. Ya, sangat dianjurkan. Bahkan ada di antara ulama yang mengatakan bahwa salat lail itu adalah bahagian dari kewajiban kita. Tapi dengan hadis ini sebenarnya sudah menasakh. Dari hadis ini ya, hadis ini sebenarnya menasakh, menghapus kewajiban dari salat lail. Karena hadirin,
Salat lail itu sebenarnya di awal Islam pernah disyariatkan, pernah diwajibkan. Terutama ketika Nabi di Madinah ya. Ada satu surah itu memang bahas tentang salat lail. Dan di situ diwajibkan salat lail itu. Tapi dengan hadis ini dan kemudian akhir dari surah itu menegaskan bahwa itu sudah jadi sunnah saja itu. Makanya di dalam ini dikatakan wa fihi anna wa ujuba salatil lail mansukh fi haqqil ummah wa hadza majma'un alai. Dari riwayat yang saya bacakan tadi ini itu sudah menghapus kewajiban umat itu, kewajiban kita semua untuk melaksanakan salat lail yang awalnya diwajibkan. Sekalipun begitu ternyata Nabi itu tidak pernah tinggalkan salat lail. Sehingga ada kemudian ulama yang mengatakan memang untuk umatnya itu sunnah, tapi bagi Nabi itu wajib. Ada beberapa bukti ya. Satu diantaranya ketika Nabi kembali dari medan perang, kecapean, kemudian dia meminta Bilal untuk membangunkannya. Kan Bilal oleh Nabi, jangan kau tidur ya, bangunkan kita nanti salat lail. Coba bayangkan itu Nabi dan para sahabat ya. Kembali dari medan perang saja, begitu capeknya tetap ingin dibangunkan. Kalau kita, ya pergi saja dari kantor saya capek sekali, kayak ini tidak bisa apa-apa. Nabi dari perang Pak, jalan kaki lagi sebagian sahabat itu. Tapi beliau mengatakan, bangunkan kita sebentar malam ya, jangan kau tidur. Tapi dalam hadis itu dikatakan justru siapa tadi Bilal itu melihat semua para sahabat Nabi tidur, tertarik juga ya, tergoda juga untuk pergi nyandar-nyandar di pohon. Disebutkan dia ambil perbekalannya itu, mungkin tasnya atau apa ya yang dia bawa itu. Dia sandar-sandar di pohon. Ternyata dia juga ketiduran. Kemudian yang pertama terbangun itu Rasulullah SAW. Jam berapa bangun? Nanti bangun ketika kena terik matahari. Kira-kira jam berapa itu? Mungkin jam-jam 8 itu. Sudah kena matahari. Nabi sudah siang ini. Nabi berteriak memanggil Jibril, "Ayu Jibril." Itu bahasanya Nabi ya. "Ayu Jibril, ayu." Mana ku Jibril? Mana Jibril? Jibril mengatakan, "Ana ya Rasulullah, saya di sini ya Rasulullah." Nabi mengatakan, "Bangunkan semua sahabat, kita salat subuh." Berarti sudah lewat apanya? Tidak lagi melaksanakan salat lail ya. Bangunkan sahabat. Bangun semua salat berjamaah dengan para sahabat ya. Tapi sesudah itu hadirin, Nabi melanjutkan dengan salat lail. Jam 8 itu Nabi salat lail. Tapi jangan jadikan itu dalil, ternyata boleh di salat lail itu jam 8 ya. Kalau bisa dipindahkan waktunya, tidak begitu, itu kasuistik. Dalam bahasa agama itu namanya Nabi mengqadha salat lailnya ke jam 8. Karena memang begitu tuh. Ketika kita meninggalkan salat, terus tiba-tiba kita ingat, laksanakan ketika kita ingat. Pasti pernah ya, kita pernah, kayaknya saya tadi tidak salat ini. Gak biasa, mungkin karena sudah terbiasa. Saya pernah, mungkin bukan hanya sekali Pak. Dan saya kalau meninggalkan kantor itu, saya selamanya ya, saya salat dulu. Saya biasa salat apakah di masjid kampus, atau kalau tidak sempat ke masjid kampus karena beberapa hal ya tidak sempat, ya salat di kantor dulu. Pasti saya di kantor itu. Satu ketika karena kesibukan mungkin saya juga tidak di kantor waktu itu, tiba-tiba pulang ke rumah, kebiasaan saya ya tidak lagi salat kan karena sudah tadi. Nanti kemudian tengah malam itu saya kayaknya tadi saya tidak salat asar. Nah, saya harus langsung bangun, langsung salat asar. Jam berapa salat asar? Ya jam 9, jam 10 malam. Kan boleh itu. Memang seperti itu diperintahkan oleh agama. Jadi seperti itu Bapak Ibu-Ibu. Kalau kita terlupa, langsung laksanakan kalau kita ingat. Nabi ingatnya itu melaksanakan salat, tentu mendahulukan salat subuh ya. Karena sudah subuh. Bahkan lewat. Nabi melakukan itu. Nah, kalau kita sebenarnya fungsinya tadi itu, karena seperti yang disebutkan oleh dalam sebuah hadis itu bahwa awwalu ma yuhasabu bil 'abdi yaumil qiyamah shalah. Yang paling pertama dihisab oleh Allah itu kan salat.
Tapi Allah kemudian mengatakan, unzur ila salati abdi. Coba periksa dulu salat hamba saya. Idza kanat nakisa, kalau banyak kurangnya, kalau ada kurangnya, maka salat sunnah itulah yang menyempurnakan kekurangan dari salat wajib kita. Itulah tadi yang disebutkan hadirin. Saya kira itu yang saya mau sampaikan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Masih ada waktu saya kira untuk kita berdiskusi untuk beberapa menit ke depan ya. Saya persilakan kepada kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salat sunat tadi bahwa kalau kita salat wajib mungkin kita merasa ragu tentang kesunahan kita sempurna salat wajib kita, sehingga kita tutup juga salat sunat untuk menyempurnakannya. Tapi ternyata salat sunat kita juga begitu, maksudnya tidak bisa kita khusus 100%. Apakah bisa salat sunat kita itu menutupi sama-sama tidak sempurna? Ya, sedangkan salat wajib kita berjamaah sebenarnya susah untuk sempurna, dan juga kalau kita salat sendiri tidak sempurna lagi. Jadi pertanyaan, apakah memang pertanyaan saya Ustaz, apakah memang itu salat sunnah bisa menjadi penyempurna padahal dia tidak sempurna juga? Pertanyaan kedua, Ustaz, tentang salat sunnah atau salat yang akan kita laksanakan sekarang. Bahwa di sini saya lihat bahwa dari Anas bin Malik Rasulullah, di mana Rasulullah bersabda, pada siapa mengerjakan salat subuh berjamaah dan duduk berzikir hingga matahari terbit, kemudian salat 2 rakaat, maka pahalanya seperti haji dan umrah, sempurna dan sempurna. Ini hadis diriwayatkan oleh Tirmizi. Pertanyaan saya, apakah hadis ini memang sahih Ustaz? Karena menyangkut tentang salat, apakah kita siapa tahu hadis ini dari atau sedangkan perintahnya adalah untuk salat, kalau kita katakan bahwa kalau kita melaksanakan ibadah yang tidak diperintahkan itu bidah. Itu mungkin hal-hal yang lain, Ustaz. Jadi menurut Ustaz ini apakah sebaiknya kita laksanakan itu salat dulu atau kita hindari saja supaya menghindari bidah saja. Dan kemudian yang ketiga Ustaz adalah bahwa seandainya memang ini betul-betul selain daripada ini, apakah di sini disebutkan bahwa kemudian dia berzikir. Nah, berzikir itu antara setelah salat subuh dia berzikir sampai dia salat subuh. Kalau berzikir di sini pengertiannya apakah kalau kita mengadakan misalnya kajian-kajian begini, apakah termasuk zikir atau kita berarti atau memang khusus untuk berzikir? Ya, itu saja pertanyaan saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalam. Pertama ya, ini 3 pertanyaan dan ini sebenarnya berat-berat ini. Tapi ini bagus sekali supaya kita kita betul-betul paham ya. Yang pertama tadi memang Nabi mengatakan itu. Fungsi dari salat sunnah itu menyempurnakan kekurangan salat wajib. Menyempurnakan ya, tapi gimana ya kalau sama-sama kurang? Gimana kalau sama-sama kurang? Itulah sebabnya bukan berarti yang kurang ini tidak bisa menyempurnakan yang kurang, tidak. Kita punya kita butuh beras 100 kilo dalam sebulan. Tapi hanya 90, hanya 80 saja, 80 kilo saja. Di mana kita ambil? Ada itu tapi kurang juga. Enggak, tambah itu. Begitu logikanya sebenarnya. Artinya itu betul-betul bisa menutupi. Makanya salat sunnah itu sebaiknya semakin banyak, semakin bagus. Supaya bisa lebih menyempurnakan. Seperti itu semuanya. Jangan kita, tidak sempurna juga. Nah, laksanakan saja, biar tidak sempurna. Saya bahkan sering mengatakan begini, salat yang kita lakukan sudah di atas 50% sudah agak bagus begitu. Ya, tidak ada yang bisa Pak 100%. Jangan memaksakan di sana. Kan kita tahu itu. Ketika ayat awal surah Al-Mu'minun turun ya, qad aflahal mu'minun alladzina hum fi salatihim khashi'un. Nabi mengatakan, siapa yang bisa khusyuk dalam salatnya 100%, saya kasih hadiah ya. Sahabat itu kemudian berlomba lah. Dan dikatakan ada 2 sahabat itu yang paling hebat salatnya Pak. Paling khusyuk. Ali bin Abi Thalib dan Jabir bin Abdullah. Itulah sahabat yang paling luar biasa salatnya. Sampai Ali itu kan pernah kena anak panah kan? Dia tidak rasakan. Coba kalau kita itu. Jangan kena panah. Ya.
Siapa yang bisa seperti kena panas, kan sholat dalam perang ya, kan tidak boleh tidak salat dalam kondisi apapun. Itulah sebabnya kalau orang salat di perang kan tidak begini, begini, Allahu Akbar. Kan kalau ada musuh kan, jadi jangan salah kalau ada orang yang salatnya Pak begini caranya, karena dia pegang senjata. Kenapa begitu? Ya memang Nabi pernah praktekkan itu, ya kan? Sahabat pernah praktekkan. Jadi kalau sebenarnya kita faham agama, kita tidak saling menyalahkan sebenarnya Pak. Itu toh dia sering menyalahkan itu kalau pengetahuannya picik. Pengetahuannya sedikit, bacaannya hanya 1-2 buku saja. Salah semua orang. Termasuk membid'ahkan semua orang. Kalau pengetahuan hanya kita sedikit. Ya inilah pentingnya kita melakukan ini, zikir bersama ini sebenarnya Pak. Jangan kita terlalu sempit memaknai zikir itu dengan zikir khas. Zikir yang khusus, subhanallah. Tidak begitu itu. Semua yang kita lakukan dalam bentuk ibadah itu zikir semua itu. Zikir semua. Gitu. Nah, saya lanjutkan tadi. Jadi silakan. Semakin banyak salat-salat sunnah kita tuh semakin bagus. Tapi jangan salat terus juga tidak melakukan kewajiban yang lain. Apa kewajiban kita yang lain? Faiza qudiyatis shalah fantashiru fil ardh. Kalau sudah miko salat, jangan kau tinggal terus di masjid, jangan miko salat terus. Pergi kau cari rezeki Allah, fantashiru fil ardh. Itu keseimbangan kehidupan ya. Itu keseimbangan, fantashiru fil ardh. Gitu. Itu yang pertama tadi ya. Yang kedua, terkait dengan salat isyraq. Nabi memang begitu hadirin ya. Nabi itu dalam riwayat dia baru tinggalkan masjid kalau sudah subuh itu, kalau sudah naik matahari sekitar 3 forsyat. Ya, 3 hasta. Nabi baru tinggalkan masjid. Kalau kita assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung berdiri pergi. Pergi terlalu cepat lah. Dan yang lebih mengherankan biasa dia tinggal di belakangnya, dia di belakangnya imam seperti dia mau ganti imam. Tapi kalau sudah assalamualaikum berdiri pergi, gimana caranya itu? Ya, maaf ya kalau saya menyebut begitu. Tolong saya dimaafkan karena kita bukan di sini ya. Terkadang ada kasus begitu. Kasus ya dia salat dia, woi bagus sekali di depan di safnya saf awal lagi, di belakang imam lagi. Padahal kita tahu yang berdiri di belakang imam itu hadirin ya, itu adalah orang yang bisa menggantikan imam ketika terjadi masalah. Apakah imamnya tidak bisa melanjutkan bacaannya? Imamnya tiba-tiba bergeser karena dia mau diganti, ya yang ada di belakangnya tentu bukan yang di sana. Bukan yang di sana. Ya, gitu. Bagaimana dengan itu? Nabi begitu. Itu jadi zikir Nabi itu panjang. Makanya karena Nabi itu zikirnya tidak mengeraskan suara. Terkadang sahabat itu apa ya zikirnya Nabi? Yang jelas zikir. Makanya jangan kita terlalu perselisihkan apa yang kita baca itu. Yang jelas berzikir itu banyak sekali itu zikir. Banyak sekali zikir. Memang ada yang disebutkan dalam riwayat, ada juga yang diajarkan oleh para ulama kita. Dan jangan kita tidak ada hadisnya itu, berarti bid'ah itu. Janganlah. Karena Nabi sendiri mengatakan al-ulama'u warasatul anbiya. Para ulama itu pewarisnya Nabi. Kalau dia pewaris ya sudahlah, ikuti saja yang diajarkan oleh ulama. Selama itu tidak terlalu jauh menyimpang. Ya, gitu. Nah, hanya saja hadirin memang itu betul hadis itu. Cuma tidak ada satupun para ulama mengatakan hadisnya itu sahih. Hadisnya itu sahih. Hanya mengatakan hadisnya itu hasan. Kalau hadis hasan itu dalam pelaksanaan ibadah, kalau dalam pelaksanaan ibadah yang boleh dijadikan sebagai dasar hukum itu adalah hadis sahih. Dalam ibadah ya, hadis sahih. Atau hadis hasan tetapi didukung oleh beberapa hadis hasan yang lain. Didukung ya, ada beberapa riwayat, ada di At-Tirmizi, ada di Abi Daud, ada di An-Nasai, bolehlah itu. Boleh. Nah, itulah sebabnya terkait dengan salat isyraq. Karena terus terang ya,
Saya nanti di sini, bahkan beberapa tahun terakhir ini baru saya melihat orang melakukan salat isyarak ya. Itu bukan tidak menyebut isyarak di situ. Coba, ada nggak bahasanya? Bisa dibaca nggak? Tidak ada itu bahasanya bahwa isyarak. Hanya saja disebut isyarak karena itu terbit. Jadi salat apa dong itu? Oleh sebagian ulama mengatakan itu sebenarnya awal pelaksanaan salat duha. Karena salat duha itu mulai terbit matahari sampai zawal. Menjelang zawal ya, zawal tak tidak boleh lagi. Maaf kalau saya itu tidak salat isyarak. Saya tidak salat isyarak, saya salat duha. Tapi boleh nggak salat duha di awal waktu? Boleh, itu adalah awal. Jadi apakah salah saya melakukan itu? Tidak salah, benar. Yang penting saya melaksanakan salat sunnah 2 rakaat karena Allah. Tidak menyebut isyarak, tidak menyebut. Kenapa? Nabi hadirin tidak pernah menyebut nama salat itu. Kan yang mengajari kita niat-niat itu kan ulama itu. Jadi kalau kita mau salat sunnah 2 rakaat silahkan, tapi jangan menyebut salat isyarak karena itu tidak tidak disebutkan memang. Itu namanya salat isyarak. Tapi itu pandangan ulama. Maaf kalau saya berbeda dengan ulama yang lain ya, tapi itu hak saya, boleh kan saya berpendapat. Tapi kalau ada yang melakukan silakan, tidak salah. Saya salat sunnah 2 rakaat. Itu tadi saya ulangi, tidak disebutkan niatnya seperti apa. Kita bilang saja saya niat salat sunnah 2 rakaat karena Allah. Apakah nanti Allah menilainya sebagai salat duha atau salat isyarak, itu Allah yang menentukan, itu yang jelas salat kita. Tidak salah. Hanya saja kita pahami bahwa ternyata salat duha itu semakin menjelang duhur itu semakin bagus. Kan salat duha begitu, Pak. Semakin menjelang zawal itu kan semakin bagus. Tapi jangan juga terlalu lama salat duha, Pak. Jangan juga terlalu lama salat isyarak kalau kita berikan. Karena salat duha Nabi kata sebagian besar sahabat, paling singkat itu. Tidak lama. Kenapa? Mungkin bekerja. Mau bekerja salatnya lama sekali. Jangan. Gitu. Jadi saya tidak menyalahkan silakan, tetapi kan hampir semua salat sunnah itu yang memberi nama itu ulama, bukan Nabi. Kecuali hanya beberapa salat sunnah. Salat duha memang pernah ditanyakan itu ke Aisyah kan. Bahkan Aisyah ketika ditanya, bagaimana salat duha Nabi? Aisyah mengatakan, saya tidak pernah melihat tuh Rasulullah salat duha. Tapi saya lakukan. Kenapa? Karena Nabi mengatakan. Saya lakukan.